Itulah sebabnya saudara, kalau hukum itu adalah mencetak kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual itu dianalisis berdasar pasal-pasal. Tapi kalau norma non hukum itu mencetak kecerdasan moral. Saudara tidak terikat pada agama secara hukum, tapi kalau saudara punya moral, itu pasti melaksanakan ajaran agama. Itu. Nah, sehingga di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada adagium. Adagium itu pepatah yang mengatakan di atas hukum itu ada moral. Di atas hukum itu ada moral. Jadi saudara jangan hanya berkatakan menurut pasal sekian, ayat sekian, ini kesimpulannya begini. Saya dulu jadi hakim. Hakim itu bisa menjual hukum. Caranya begini, saudara berperkara dengan saya tentang sebuah dana yang masuk ke Indonesia. Diajukan ke pengadilan. Diajukan ke pengadilan. Saudara berperkara nih, saudari dengan ini perkara. Saudara, Pak, itu dana itu adalah dana gelap yang harus dihukum. Pasalnya ini. Ini bilang, bukan Pak, itu dana investasi, dana biasa. Ini punya dalil, ini punya dalil. Itu kecerdasan intelektual. Tapi orang yang punya kecerdasan moral mencari kebenaran di balik dalil-dalil itu. Sehingga saya sebagai hakim, kalau saya ingin memenangkan Mbak ini, saya pakai undang-undang keuangan negara nomor sekian, pasal sekian. Tapi kalau saya ingin memenangkan yang ini, saya pakai saja undang-undang investasi nomor sekian, pasal sekian, ayat sekian. Tinggal senawar, Mbak, kamu mau bayar berapa? Kamu bisa menang. Dia bilang, Pak, saya punya 3 miliar untuk Bapak. Kamu punya berapa? Saya tidak punya miliar. Saya bisa menangkan ini. Meskipun kamu benar, ini benar. Saya bisa menangkan ini karena ini bayar. Kenapa? Hakimnya itu tidak punya kecerdasan moral. Hanya punya kecerdasan intelektual. Dia bisa mencari pasal-pasal untuk menghukum atau tidak menghukum orang. Itu kalau kecerdasan intelektual. Tapi kalau kita bicara kecerdasan moral, itu dibalik pasal-pasal itu dicari nilai moralnya. Kalau perlu undang-undangnya tidak benar. Nyatakan oleh hakim, saya tidak ikut pasal ini, saya bentuk keputusan begini. Itu kalau punya kecerdasan moral. Nah, berikutnya, mengapa orang suka melanggar aturan hukum, tapi tidak takut karena beralasan saya belum diputus oleh pengadilan. Jadi gini salah, sanksi terhadap aturan dalam masyarakat itu ada 2. Satu namanya sanksi heteronom. Sanksi heteronom itu adalah sanksi yang dipaksakan oleh alat negara. Saudara mau tidak mau ditangkap. Misalnya ada orang korupsi. Sanksinya dipaksa oleh polisi, diajukan oleh jaksa ke pengadilan, hakim menghukum. Saudara tidak bisa ngelak, masuk penjara. Itu namanya sanksi heteronom, sanksi yang dipaksakan oleh negara. Sanksi yang dipaksakan oleh negara itu hanya berlaku dalam norma hukum. Jadi norma hukum tuh, segala sesuatu yang dijadikan undang-undang, dilegislasi itu, delegalisasi itu menjadi mengikat dan bagi yang melanggar dipaksa oleh negara. Tapi kalau saudara melanggar norma yang lain, tidak bisa dipaksa. Misalnya, saya tadi katakan kepada saudara, naik haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Kalau orang tidak naik haji, tidak bisa dihukum. Kenapa? Karena itu norma agama, bukan norma hukum. Orang yang ketemu dosennya celelean, tidak nunduk, datang ke rumah dosennya pakai sandal jepit sambil cengah-cengir, itu tidak melanggar hukum.
tapi melanggar norma kesopanan, itu tidak dihukum. Yang bisa dihukum itu adalah aturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga negara menjadi undang-undang, menjadi kepres, menjadi perpres, menjadi perda. Nah itu yang dipaksakan oleh negara. Ada lembaga yang menetapkan.